kemudian Nabi sampaikan ke sahabatnya, sahabat sampaikan kepada tabi'in, tabi'in kepada tabi'in, baru sampai kepada para perawi namanya. Itulah Imam Bukhari. Imam Bukhari itu boleh dikatakan atau Imam Muslim yang sederajat ya Imam An-Nasai, Ibnu Majah, ada Al-Qurtubi dan seterusnya. Itu dia biasanya berada pada fase yang keempat ya, tahap yang keempat, bahkan sampai ada yang keenam. Nah, jadi untuk meneliti itu rangkaian mata rantai itu bukan perkara yang gampang, Pak. Iya, bukan perkara yang gampang itu. Iya, karena kita harus tahu ini seluk-beluknya. Ini hadisnya dari mana asalnya? Ya, ditelusuri itu, Pak. Nah, ya, boleh jadi hadis yang sampai ini ulama itu dia tidak periksa, dia tidak periksa tentang bagaimana para perawinya itu. Barangkali karena terlalu panjang sekali artinya, mata rantainya susah ditelusuri. Akhirnya yang sampai ke dia cuma ini saja, dan itu yang dia tahu. Akhirnya dia pun mengeluarkan pendapat berdasarkan hadis yang itu. Sehingga, sedangkan ada ulama yang lainnya sampai juga hadis kepadanya, tapi hadis yang sahih. Sebagaimana yang saya katakan tadi, ini hadis ada dua hadis, Pak. Ya, ada dua hadis. Ya, yang pertama itu hadisnya Mughirah bin Syu'bah, itu hadisnya lemah. Ada pun hadisnya Ali bin Abi Thalib, itu hadisnya sahih. Jadi begitu, Pak. Insya Allah nanti, mudah-mudahan nanti ada waktu saya akan ada buku saya tentang sebab-sebab terjadinya perbedaan pendapat para ulama. Nah, itu bagus, Pak. Ya, supaya kita tahu nanti, oh iya, kenapa ulama berbeda pendapat. Ya, di antara itu tadi, Pak. Di antaranya ada ulama yang sampai kepadanya hadis lemah, ada ulama yang sampai kepadanya hadis kuat. Nah, sehingga terjadi perbedaan. Gitu. Ya, demikian. Mungkin ya Pak Nasir. Izin bertanya, jadi apakah ada korelasi antara ilmu pengetahuan, peradaban, sehingga dalil-dalil itu berkembang kias ataupun jumhur? Jadi untuk yang paling aman buat kita, apakah kita harus mengikuti yang terakhir, kias, dalil maupun pendapat para ulama? Begitu, Pak Ustaz. Yang mana yang paling aman buat kita untuk kehati-hatian? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk yang aman, yang lebih selamat, yang lebih aman, yang lebih tenang adalah kita ikuti pendapat jumhur ulama. Apa itu jumhur? Artinya sebagian besar, atau yang terbesar, yang terbanyak. Yang terbanyak ulama yang paling banyak itu maksudnya jumhur ulama. Itu yang paling aman kita ikuti, Pak. Bagi kita nih, bagi kita yang tidak memiliki namanya ilmu alat. Beda dengan Pak, beda dengan beda dengan ulama-ulama yang bisa dia kita kan ini kan bukan ulama ya. Saya pun juga bukan ulama. Saya hanya sebagai penuntut ilmu. Kita juga itu pun penuntut ilmu kan berbeda-beda, Pak, tingkatannya. Ya. Jamaah sekalian. Ya, ulama itu ya, kalau saya katakan contoh misalnya, saya disebut Indonesia di luar negeri saja seperti Syekh bin Baz, itu ulama. Ya, Syekh Utsaimin ulama, ya. Misalnya di pengetahuan, sekarang kan ada sepatu, mungkin pada saat itu tidak ada sepatu plastik, misalnya ada sekarang sepatu alas kaki plastik, berubah-ubah, kita semprotkan air saja atau bagaimana? Apakah ada hubungan dengan itu? Iya, sebenarnya di sini ada, Pak, belum sampai pembahasannya tentang sepatu. Jenis-jenis sepatu apa saja yang bisa dia ada sini sebenarnya. Belum sampai karena waktu juga yang terbatas. Kita baru membahas dua permasalahan, Pak. Jadi pengusaha sepatu ini, Pak, ada berapa ya? Ada 7 permasalahan. Kita baru menyelesaikan 2, termasuk juga jenis sepatunya bagaimana yang bisa diusap. Itu ada juga ini.
Jawaban saya. Artinya jadi sepatunya itu apakah sepatu yang utuh atau boleh yang berlubang-lubang atau yang robek-robek, itu maksudnya Pak? Ada yang disebutkan. Cuma kita belum sampai setelah bulan depan insyaallah. Jamaah sekalian. Ya, jadi pembahasan tentang sepatu ini Pak, mengusap sepatu ini ada 7 permasalahan disertai dengan perbedaan pendapat. Disertai dengan perbedaan pendapat. Jadi sekali lagi Pak, untuk amannya, kalau Bapak ingin aman, ya ingin selamat, yang ya lebih tenang, ikuti pendapat jumhur ulama. Itu lebih aman. Ya, begitu. Tapi kalau Bapak punya kemampuan, ya seandainya Bapak punya kemampuan bisa memperbandingkan dalil, ya dan seterusnya, ya maka silakan Bapak cari pendapat yang lebih kuat, meskipun bukan di jumhur ulama, tapi itu bukan sembarang orang juga. Iya, kalau kita ini biasanya orang-orang awam ya ikuti saja, ikuti saja jumhur ulama itu yang lebih selamat. Karena apa? Karena dia pendapat mayoritas. Pendapat artinya pendapat yang terbanyak. Kalau di polling, ya, kalau pemilihan umum dia terbanyak, begitu sebenarnya. Ya, kan begitu kan kalau pemilihan umum ya, itu kan pemilihan umum siapa pemilu ya, siapa yang paling terbaik suara dia menang. Itu maksudnya. Makanya lebih selamat begitu. Tapi tidak menutup kemungkinan ada pendapat minoritas dia yang benar. Ada Pak. Ada, jamaah sekalian, ada. Jamaah sekalian, ada pendapat minoritas dia yang benar. Jadi tidak selamanya juga mayoritas itu yang benar, tidak selamanya. Ya, bisa jadi ada minoritas. Tapi karena kita orang awam, ya, kita belum sampai level yang bisa memperbandingkan. Kita tidak punya ilmu alat namanya. Tadi itu ilmu alat Pak ya. Kalau kita ingin bisa memperadalamnya ilmu usul fikih, usul tafsir, mustalahul hadis, itu Pak. Ya, bahasa Arab, sorok, balaghahnya. Kalau kita sudah kuasai ini semua Pak, baru kita bisa memperbandingkan Pak. Tapi selama kita tidak mempunyai itu semua, apalagi kita tahu bahasa Arab sama sekali. Karena kan yang dikajikan dalilkan semua berbahasa Arab. Itu seperti begitu. Al-Quran berbahasa Arab, kemudian hadis-hadis berbahasa Arab. Namun kita tidak tahu bahasa Arab, berarti kita tuh sudah jatuh di tangga pertama. Tangga pertama sudah jatuh Pak. Karena kita tidak tahu bahasa Arab. Makanya jangan kita banyak memprotes. Lebih baik kita ikut saja pendapat itu, khususnya pendapat jumhur ulama, itu lebih selamat Pak. Ya, demikian. Ya, dari kalau dulu saya juga mau bertanya, saya banyak mau saya tanyakan juga sebenarnya yang pertama berkaitan dengan saya tanya waktu yang lalu di pertemuan yang lalu berkaitan dengan zikir setelah sholat, seperti yang saya pertanyakan dulu maghrib subuh kan al-falaq saya 3 kali, kemudian nasyid 3 kali dan yang lainnya 3 kali, kecuali sholat duhur asar hanya 1 kali. Ada pernah saya dengar, saya pernah baca itu dibesarkan zikirnya Ustaz. Ini saya mau perjelas. Artinya ada pendapat kalau kita baca qul huwallahu ahad, An-Nas, Al-Falaq misalnya, kita besarkan suara. Itu yang saya mau tanyakan yang pertama. Kemudian yang kedua berkaitan dengan berdoa setelah sholat. Berkaitan dengan doa sholat, di buku juga saya posat yang saya baca di sholat ini itu tidak diangkat tangan. Ini sependapat dengan yang pernah saya dapatkan di siapa namanya yang dari universitas yang dulu tahun 2000-an ini. Gaya Silingko, apa namanya? Supri Lingko, ya, itu pendapat juga saya pernah dengar, itu tidak mengangkat kanan pada saat kita berdoa setelah sholat. Itu saya mau minta penjelasan di buku saya posa juga begitu penjelasan Ustaz. Jadi mohon penjelasan dia. Terima kasih. Ya. Yang pertama membesarkan suara Pak ya, zikir ketika membaca itu surat termasuk subhanallah Allahu akbar. Oh, termasuk itu. Iya. Iya. Jadi memang disebutkan dalam hadis itu Nabi itu mengangkat suaranya.
dia membesarkan suaranya ketika berzikir itu. Tapi bukan zikir berjamaah bukan ya. Artinya zikir masing-masing. Seperti mengangkat suaranya itu. Namun ada juga pandangan ulama mengatakan Nabi itu mengangkat suaranya itu untuk, ada yang mengatakan untuk mengajarkan kepada sahabatnya, ini loh yang dibaca gitu. Itu maksudnya. Ya, beliau mengangkat suaranya untuk memberikan pembelajaran kepada orang, ini yang dibaca gitu. Makanya itu ada pendapat begitu Pak. Jadi iya, berbeda pendapat juga Pak. Makanya fikih itu saya katakan Pak, itu fikih itu luas. Kita harus siap-siap kita berlapang dada menerima perbedaan pendapat. Jangan kita bersempit dada seolah-olah kita yang paling benar, kita yang paling sunnah. Jangan. Itu masalah itu luas Pak. Iya. Sebagaimana saya katakan tadi, muridnya saja Imam Malik diskusi gurunya. Bayangkan Pak. Bayangkan itu murid diskusi guru, tapi guru tidak pernah marah kan? Imam Malik tidak pernah marah terhadap muridnya. Iya. Perlu saya ketahui bersama. Itu Imam Malik, ya murid daripada Abu Hanifah. Yang empat mazhab ini Pak ya. Yang paling senior kan Abu Hanifah Pak. Itu yang senior Pak, Abu Hanifah. Imam Malik itu di antara murid yang Abu Hanifah Imam Malik. Imam Malik punya murid namanya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i punya murid namanya Imam Ahmad. Imam Ahmad murid dari Imam Syafi'i, dan ini mereka berbeda pendapat. Di sini bukunya banyak sekali Pak. Imam Malik mengatakan demikian A, Imam Syafi'i B, Imam Abu Hanifah C. Makanya 4 mazhab Pak. Iya, tapi mereka semuanya berlapang dada karena ini perbedaan pendapat yang digunakan dalam syariat, bukan perbedaan akidah. Kalau akidah satu mereka, akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi 4 mazhab ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah Pak. Tetapi masalah fikih mereka berbeda-beda karena mereka punya kemampuan untuk berijtihad dalam masalah fikih. Kalau akidah Pak, tidak boleh orang berijtihad dalam masalah akidah. Akidah itu harus sesuai dengan pemahaman salafus saleh. Itu akidah Pak. Akidah itu pemahaman, makanya dalam akidah itu kita harus berpegang teguh kepada Al-Quran Sunnah berdasarkan itu Pak. Jangan cuma kita berpegang teguh kepada Al-Quran Sunnah sampai di situ. Itu banyak yang salah Pak, karena berdasarkan diri sendiri, bukan berdasarkan sahabat Nabi. Ya karena apa? Untuk memahami Al-Quran Sunnah itu Pak, tidak semuanya orang bisa. Ya, makanya harus tambahkan berdasarkan pemahaman salafus saleh. Siapa kayak itu? Di antaranya para sahabat, para tabi'in atau tabi'in. Siapakah tabi'in itulah di antaranya Abu Hanifah. Abu Hanifah termasuk tabi'in. Adapun Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, dia masuk tabi'ut tabi'in namanya. Dia generasi ketiga. Jadi sahabat dulu Pak, di bawah sahabat tabi'in, kemudian tabi'ut tabi'in. Bayangkan itu Abu Hanifah itu dia masuk tabi'in Pak. Kenapa? Karena dia bertemu dengan sahabat Nabi, bertemu dengan Anas bin Malik, bertemu dengan Abdullah bin Umar. Sedangkan Imam Malik tidak pernah bertemu dengan Abdullah bin Umar. Imam Malik tidak pernah bertemu dengan Anas bin Malik, sahabat Nabi. Begitu juga Imam Syafi'i tidak bertemu. Ya. Jadi Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Muslim, Imam Bukhari, ya itu dikatakan tabi'in. Dia berada pada generasi yang ketiga. Generasi yang ketiga. Nah, jadi itu Pak ya, sebagai apa ya, tambahan saja. Nah, jadi terjadi juga perbedaan pendapat masalah zikir itu Pak. Ya, tentang itu. Ya, jadi kalau ada yang diam-diam saja, ya jangan juga disalahkan. Yang tidak mengeraskan suaranya, ya juga disalahkan. Tapi kalau ada yang mengeraskan suaranya, jangan juga disalahkan karena ada hadisnya. Jadi begitu. Ya, kemudian yang doa yang kedua tidak angkat tangan. Ya, termasuk kedua juga terjadi perbedaan pendapat. Betul apa yang dikatakan tadi Bapak Syekh Fauzan dalam kitabnya Al-Mulakhas Al-Fiqhi mengatakan bahwasanya tidak ada. Memang tidak ada dalilnya Nabi mengangkat tangan. Kalau kita buka dari dalil tidak ada Nabi berdoa setelah sholat mengangkat tangan. Silakan Pak Anda buka. Dalil khususnya. Silakan cari hadis. Apakah Nabi pernah mengangkat tangannya berdoa ketika setelah sholat? Tidak ada.
Sebagaimana tadi Pak Bakti katakan, dia baca buku kitabnya Syekh Fauzan. Syekh Fauzan itu ulama Pak. Beliau masih hidup sampai sekarang. Ulama besar, mufti di Saudi Arabia. Bukan cuma Syekh Fauzan Pak, katakan Syekh bin Bas mengatakan demikian. Kalau Syekh Utsaimin ini lagi, apa ya? Syekh Utsaimin tidak ada doa setelah sholat. Tidak ada doa, yang cuma berzikir. Maaf Pak ya, ini saya sampaikan saja. Bukan ini saya cuma menyampaikan pendapatnya ulama. Syekh bin Bas itu gurunya Syekh Utsaimin. Syekh Utsaimin berguru dengan Syekh bin Bas, tetapi dia selisih pendapat gurunya dalam masalah ini Pak. Syekh bin Bas sama dengan pendapat Syekh Fauzan. Silakan berdoa tapi jangan angkat tangan. Berdoa bagi ya Allah, silakan tapi jangan angkat tangan. Itu pendapatnya Syekh bin Bas sama Syekh Fauzan. Ya ini contoh saja, masih banyak ulama-ulama yang lainnya saya tidak perlu sebutkan. Ya ini cukup saya luas di ulama cukup karena ulama besar. Ada juga ulama besar yang sama sebenarnya itu Syekh Utsaimin. Muridnya Syekh bin Bas, dia selisih gurunya. Dia katakan tidak ada berdoa, jangan cuma zikir. Jemaah sekalian, itu ulama, jangan kita salah masuk ulama. Karena memang tidak pernah ada dalil Nabi itu berdoa mengangkat tangan. Jangan cuma zikir-zikir saya kan, yang ada zikir saya. Doa itu dalam sholat. Makanya kata Nabi, ketika kamu sujud, maka perbanyaklah berdoa ketika sujud. Itu ada hadisnya Pak. Aqrabu ma yakunu 'abdi min rabbi wa huwa sajid fajtahidu bid du'a wa qabil an yustajab lah, kata Nabi. Tempat yang sangat dekat antara hamba dengan Tuhannya adalah ketika dia sujud. Maka hendaklah dia memperbanyak doa ketika sujud karena sangat diistijabah oleh Allah. Hanya saja banyak orang ketika sujud tidak berdoa. Ini yang salah kita. Ini yang salah. Ada perintah berdoa, kita tidak berdoa. Tidak ada perintah berdoa, kita berdoa. Tidak ada perintah berdoa, kita berdoa. Ada perintah berdoa, kita tidak berdoa. Berarti yang salah. Tapi saya juga tidak bisa menyalahkan yang mengatakan doa itu doa mengangkat tangan. Iya, karena dia mengatakan boleh berdoa dengan mengangkat tangan itu berdasarkan hadis umum. Hadis umum disebutkan dalam hadis doa saja berdoa. Ya, kalau sujud tadi kita bilang bisa berdoa tuh, tapi maksudnya dilisankan itu atau dalam hati. Kalau Itu dalam juga sholat, terjadi perbedaan pendapat. di situ. Iya, ada yang mengatakan boleh dilisankan bahasa apa saja, bahasa Bugis, bahasa Indonesia, bahasa apa saja, dilafazkan, diucapkan. Ada pendapat karena apa? Karena ada hadis mengatakan berdoa dengan doa apa saja yang kamu mau, kata Nabi. Dengan doa apa saja yang kamu mau. Berarti doa kita kan berbeda-beda ya. Ada yang mau jodoh, mau rezeki, mau sehat, beda-beda. Pada mungkin kita mau berbahasa Arab. Karena tidak semua orang bisa berbahasa Arab. Nah, itu maksudnya. Jadi, tapi kan juga ulama mengatakan tidak boleh dengan bahasa Indonesia atau harus dengan bahasa Arab. Bahkan ada lagi yang ekstrim lagi, yang lebih keras lagi, harus doa yang bersumber dari hadis Nabi dan Al-Quran saja. Selain daripada itu tidak boleh. Banyak pendapat Pak. Ya, tapi saya lebih memilih pendapat mengatakan boleh dengan bahasa apa saja. Kalau di sholat berjamaah itu Pak, bisa atau di sunat Bila ketika sujud, ya, di sunat. terserah mau sholat berjamaah kan, mau sholat sendirian kan. Artinya memperbanyak doa di situ. Kalau sunatnya imamnya cepat berdiri, Jangan berdoa. pas berdoa imam Iya. bangun. Kita ikuti imam. Kalau imam sudah bangun, ya bangun dulu, jangan doa. Kemarin berdoa imam sudah berdiri ya. Iya, jangan. Kalau kita mau berdoa atau memperpanjang doa sholat sendiri, biar 10 jam sujud berdoa itu. Biar 1 jam doa, minta apa saja, minta jadi orang kaya kan. Kalau ya kata Nabi, silakan minta apa saja, apa yang kamu suka selama kebaikan. Iya, biar doa tentang masalah keduniaan, minta saja, tidak selamanya minta akhirat, minta dunia kata ulama, silakan karena itu kebaikan di dunia kan. Begitu. Ya, jadi ini yang perlu saya garis bawahi. Khususnya kalau kita sholat sendirian Pak, ibu-ibu, kalau kita sholat sendirian nggak berjamaah, pergunakan waktu berbanyak berdoa di situ. Kalau saya pendapat mengatakan boleh dengan bahasa Indonesia, saya memilih pendapat Syekh bin Bas. Syekh bin Bas mengatakan boleh dengan bahasa apa saja. Ulama besar Saudi Arabia.
Ya bukan saya bebas, saya juga ada dan ulama-ulama yang lainnya. Tapi kalau saya Fauzan tidak salah itu dalam kitabnya Pak, saya kemudian mengatakan tidak boleh, harus dengan Al-Quran dan sunnah saja. Harus doa-doa yang bersumber dari Al-Quran sunnah saja. Itu bisa batal sholat kalau Iya itu saya Fauzan. Jadi ini fikih ini Pak luas sekali Pak perbedaan. Ya kita harus pandai-pandai kita berlapang dada menerima perbedaan ini. Kita pilih saja mana yang kita yakini. Insya Allah, Bismillah kita ikuti. Insya Allah kita tidak akan salah. Karena apa? Ada sandarannya itu ulama. Itu yang salah kalau kita tidak ikut ulama. Nah, itu salah. Selama ada ulama yang kita ikuti, insya Allah kita akan selamat. Karena kita bersama dengan ulama itu. Ya, insya Allah. Jelas Pak ya? Ya, itu. Tapi sekali lagi, ya berdoa juga yang sangat dimakbulkan dalam hadis disebutkan ketika kita selesai tasyahud akhir sebelum salam. Jadi dua tempat Pak, dua tempat berdoa yang sangat diistijabah oleh Allah. Ketika sujud, ketika setelah tasyahud akhir sebelum salam. Di situ berbanyak berdoa Pak, nggak perlu lama-lama. Kecuali kalau kita berjamaah kita harus ikuti imam. Ada juga maaf Pak, saya minta maaf. Ada juga orang lama sekali sujudnya, imam sudah mau salam, sujud terus. Ya, saya lihat Pak, saya juga tidak enak menegurnya, jangan sampai begitu lama sekali dia. Barangkali mau diamalkan itu hadis Nabi itu diamalkan. Dia mau perbanyak doa, tapi masalahnya imam sudah mau salam, dia masih sujud. Itu tidak boleh Pak, tidak boleh. Kita harus ikuti imam. Kalau kita mau panjang-panjang berdoa, nanti sholat sendirian di tengah malam misalnya, silakan sampai berjam-jam kita mau sujud silakan. Ya, demikian Pak ya. Karena sudah masuk seperti itu. Nanti lagi dua tempat lagi kita diskusi. tapi ada tadi ibu-ibu ketuk-ketuk, aduh Ya silakan untuk terakhir ya, ibu-ibu sebelum terakhir. Ya. ada ibu-ibu tadi ketuk nya dan Ada yang bertanya Bu? iya silakan ya, kasih kesempatan karena ibu tadi sudah. Tidak apa-apa nih, kita sudah bukan bahan yang dibahas malam ini, baru waktunya juga tidak apa-apa. Ya boleh. Terserah Pak, waktu Iya. boleh lewat waktunya. Kasih 1 menit. Iya bisa dicapai Syukur atas kesempatannya dan baru mengingat kembali pertanyaan yang sudah lama sebenarnya, baru ingat kembali. Pertanyaan pertama, bagaimana hukumnya Pak Ustaz setelah sholat itu, setelah berzikir dan langsung berjabat tangan? Yang pernah kami lihat videonya itu tidak pernah dicontohkan Rasulullah. Apa betul seperti itu? Kemudian yang kedua, pada saat bersalaman setelah sholat, ada pernah jamaah kami di sini pernah mendengar ceramah Ustaz mengatakan usahakan pada saat bersalaman itu menatap mata yang disalami dengan membaca sholawat Nabi. Begitu penjelasan dari seorang Ustaz yang didengar. Apa betul seperti itu dan ada dalilnya? Itu saja. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, berjabat tangan setelah sholat itu tidak ada dalilnya Pak. Yang saya tahu, berjabat tangan setelah sholat tidak ada dalilnya. Nanti tidak pernah berjabat tangan dengan sahabat. Iya, tapi apakah boleh berjabat tangan setelah sholat? Boleh-boleh saja. Tapi merutinkan setiap sholat itu sekali tidak ada dalilnya. Tidak ada dalilnya dari Nabi dan para sahabat. Maksudnya ketika mereka selesai melaksanakan sholat mereka berjabat tangan. Iya, boleh jadi yang menganggap boleh karena mereka baru bertemu di masjid, itu maksudnya ya. Setelah bertemu ketika di masjid maka berjabat tangan. Tapi sekali lagi tidak ada dalilnya bahwasanya Nabi setiap sholat ya berjabat tangan dengan sahabatnya, begitu tidak ada. Yang saya tahu tidak ada jamaah sekalian. Tetapi yang mengatakan barangkali boleh itu dengan alasan itu karena kan baru bertemu lagi dengan jamaahnya maka dia berjabat tangan. Jadi begitu Pak. Ya, jadi sekali lagi kalau kita lihat hadisnya tidak ada hadisnya. Ya, tapi pertanyaan apakah boleh atau tidak? Yang mengatakan boleh itu tadi dia dengan anggapan bahwasanya kita kan baru bertemu. Nah, jadi berjabat tangan begitu. Itu maksudnya. Kalau Ya. dirutinkan sholat Pak Ustaz, kalau yang Iya. atau punya Iya. Itulah saya katakan tadi ya. Pertama ada dalilnya. Yang mengatakan dia itu boleh itu dia menganggap begitu. Dia menganggap
dia baru pulang. Kan begini Pak ya, begini. Kita itu memang diperintahkan untuk bertemu itu selain berjabat tangan. Ada hadisnya. Tidaklah seorang muslim berjabat tangan melainkan Allah hapuskan dosa-dosanya. Barangkali itu yang dia amalkan. Tapi bagaimana kalau misalkan habis sholat, dia tinggal seperti itu, apakah boleh atau tidak? Itu bisa saya katakan tadi, ya, yang ulama yang mengatakan itu tidak boleh karena tidak ada dalilnya. Mengatakan boleh, ada ahli ulama mengatakan boleh. Ya, ada ulama yang mengatakan boleh, itu tadi dengan alasan itu. Ya, paham ya? Artinya sekarang nanti kita harus bisa menerima perbedaan. Tapi sekarang tadi, ya, jadi kita harus bisa menerima perbedaan pendapat. Kembali maksud saya. Ya. Misalkan ada kan ada sebagian masjid itu dia memang amalkan itu habis sholat tangan itu. Apakah itu dibolehkan apa tidak, itu yang maksud. Kalau masalah bertemunya memang itu harusnya kan memang Iya, kan. betul. Tapi maksud saya itu ketika itu dia berdirikan di dalam masjid habis sholat kemudian diamalkan itu apakah boleh atau tidak? Sudah katakan tadi, ada ulama yang mengatakan itu tidak habisnya, tidak boleh. Jadi sekarang terjadi perbedaan pendapat para ulama itu sekarang yang mengatakan itu boleh itu tadi dengan alasan itu. Ya, kita kan baru bertemu lagi di masjid ini, ya, tidak berjabat tangan. Nah, makanya dia berjabat tangan. Saya katakan tadi, ya, bahwasanya terjadi perbedaan pendapat para ulama. Itu saya katakan tadi, jadi perbedaan pendapat para ulama masalah itu. Tapi yang mengatakan tidak boleh itu karena tidak ada dalilnya. Iya, ada contohnya. Contohnya Nabi tidak pernah mencontohkan. Saya sampaikan begitu. Tapi saya juga tidak menyalahkan kalau ada orang yang begitu. Saya tidak menyalahkan. Boleh jadi dia beranggapan bahwasanya itu artinya apa? Namanya seorang muslim yang berjabat tangan supaya dihapuskan dosa-dosanya. Ya, begitu Ustaz. Ya, jadi kita sekali lagi supaya kita bisa berlapang dada. Ya, silakan kita menganggap itu, anggaplah kita katakan itu bid'ah, silakan. Ya, atau itu tidak ada dalil, silakan. Tapi jangan sampai kita salahkan orang lain dalam masalah itu, ya. Karena ini masalah fikih, ya. Begitu. Jadi sekali lagi supaya kita bisa berbeda, memahami tentang perbedaan pendapat tadi. Ya, barangkali cukup ya. Ya. Cukup. Salah satu lagi. Oh, satu lagi ya? Iya. Yang tadi kalau pada saat salaman, apakah ada memang hadisnya kita membaca salawat pada saat Saya tidak pernah mendengar dalilnya ketika selama kita membaca salawat. Saya tidak pernah, tapi saya juga tidak mengatakan itu tidak boleh. Boleh jadi dia itu ingin bersalawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita selawatkan kapan saja. Itu selawat kita, bahkan kita diberitahu untuk berselawat kepada Nabi kan? Iya. Ustaz, dan dia bertanya apakah ada dalilnya ketika dia bersalam habis Tidak ada. Yang saya tahu sampai saat ini saya belum pernah mendapatkan dalilnya. Ada bahwasanya Nabi itu memerintahkan ketika bertemu jangan cuma berselawat saja, tidak ada selawat. Tapi saya katakan tadi, saya tidak juga mengatakan tidak boleh. Boleh jadi dia tujuan berselawat itu adalah untuk agar dia mendapatkan pahala berselawat. Jadi sekali lagi, kalau kita mengatakan itu tidak boleh, silahkan, itu hak kita. Tapi jangan sampai kita menyalahkan orang lain karena boleh jadi dia ada tujuan tertentu. Ya supaya karena dia cerita kepada Nabi, ingin berselawat kepada Nabi dimanapun dia berada begitu. Jelas ya? Demikian ya. Barangkali jemaah sekalian itu apa yang kami sampaikan. Mohon maaf jika ada segala kekeliruannya. Itu dengan bantuan penuntut ini. Subhanallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allah